Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa walah. Amma ba'd. Apa kabar pencinta dan pemirsa Istana Ilmu Sabir Rahim di mana saja berada? Semoga saudara-saudariku semua beserta keluarga selalu Allah anugerahkan nikmat sehat walafiat, panjang umur serta rezeki yang berlimpah dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Pada episode kali ini saya akan menjelaskan tentang hakikat zikir. Zikir itu yang gimana sih? Apakah zikir itu kita diam di masjid, musola, atau di lapangan ya, bareng-bareng ataupun sendirian melafalkan tasbih subhanallah ya, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar, tahlil la ilaha illallah, atau hauqalah la haula wala quwata illa billah, hasbalah hasbunallahu wa ni'mal wakil, atau salawat ya, dan lain-lain. Apakah zikir itu hanya sebatas itu? Ternyata ya, yang namanya zikir itu hakikatnya bukan semodel itu menurut penjelasan daripada sahabat Sa'id bin Jubair ya, bahwasanya hakikat daripada zikir itu adalah setiap orang yang melakukan ketaatan, setiap orang yang melakukan amal soleh, dia hakikatnya sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah itu ya, beliau menjelaskan kullu amilin lillahi ta'ala bita'atin fahuwa zakirun lillahi ta'ala ya. Setiap amal yang mana dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ketaatan, maka dia sesungguhnya sedang berzikir pada Allah ya. Gitu. Jadi nggak mesti duduk dia baca apa lafaz-lafaz zikir tadi gitu kan, tasbih, tahmid, takbir dan seterusnya ya. Bukan hanya itu saja. Jadi bagi orang yang umpamanya tidak sempat berzikir karena dia harus bekerja mencari rezeki yang halal ya. Nah, di mana kata Nabi, talibul halal kal mujahidi fisabilillah, orang yang mencari rezeki halal itu sama saja pahalanya seperti orang yang jihad fisabilillah ya. Jadi ketika orang mencari rezeki halal, dia sesungguhnya sedang berzikir ya. Nah, seorang polisi ya, nah dia harus bertugas menjaga keamanan, mengatur lalu lintas ya, sehingga umpamanya dia tidak sempat berzikir, ya udah dengan dia mengatur lalu lintas ya, memberikan keamanan kepada orang lain gitu ya, itu juga sudah bagian daripada zikrullah ya. Jadi punya pahala zikir juga itu polisi ya. Nah begitu juga seorang guru gitu kan, wah dia harus mengajar nih umpamanya ya. Nah tapi apa, dia umpamanya tidak sempat berzikir ya karena harus mengajar. Lah dengan dia mengajar itu kan, itu sudah bentuk ketaatan. Jadi dia hakikatnya sedang berzikir juga kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah umpamanya seorang ibu gitu kan, dia karena punya anaknya banyak gitu kan, kemudian harus mengurusi suami juga, harus ngurus anak gitu kan, sehingga tidak punya waktu yang luas ya untuk berzikir. Itu juga sudah apa ya, dengan dia apa namanya mengurus ya, si ibu itu mengurus anaknya ya, bakti kepada suaminya gitu kan, kemudian menata rumah tangga ya, kemudian apa ya, supaya rumah tangganya itu ya bersih gitu kan ya, rumahnya itu aman, nyaman gitu kan, anak-anaknya juga bisa apa namanya memakai pakaian dengan baik gitu kan. Nah itu sudah apa, sudah bagian daripada zikrullah bagi seorang ibu ya. Nah seorang pedagang juga begitu ya, dia harus mencari rezeki yang halal, dia dagang ya ke pasar ya, dia buka warung dan sebagainya ya, itu udah apa, sudah termasuk zikrullah ya. Jadi bagi seorang pedagang zikirnya adalah dia berdagang dengan kejujuran ya. Nah itu karena apa, karena apa, at-tajir saduq ma'al
anbiya, ya. Nah itu, jadi kata Nabi, seorang pedagang yang jujur itu nanti dia di akhirat itu akan dikumpulkan oleh Allah bersama para nabi, para siddiqin, syuhada dan sholihin, ya. Nah itu, jadi orang yang dagang pun hakikatnya dia sedang berzikir karena dia sudah melakukan apa? Ketaatan, ya. Yang ojek online juga, ya. Nah itu dia mengantarkan orang ke tempat yang dituju gitu kan. Nah akhirnya apa? Dia dapat uang yang halal dari jasanya itu. Nah itu hakikatnya juga tukang ojek online itu sedang berzikir, ya. Kenapa? Karena itu adalah bagian daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari rezeki yang halal, ya. Jadi pengertian zikir itu janganlah dipahami secara sempit, ya. Harus duduk di lapangan, di masjid, di musola, di majelis taklim, ya, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Nggak harus begitu saja, ya. Jadi kita lakukan apa saja bentuk ketaatan, ya. Nah itu hakikatnya dia sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Gitu yang dijelaskan oleh Imam Nawawi di dalam Al-Azkar An-Nawawiyah halaman 7. Semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa ikum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.